nikmatilah backlight ini. Patahnya. Gimana lagi, friend? Udah enak ngobrol malam-malam. Benar. Soalnya biasanya orang menurut human design, mana nggak tahu mana, Nggak tahu. nggak masuk. Menurut human design tuh orang tuh lebih gampang untuk mencerna sesuatu teh malam. Nah, Ayak itu nah human design teh. nah, apa cenah? Kenapa cenah? Berdasarkan itunya aja, paririmbonnya human design. Coba. Jadi kan itu mah preset bawaan manusia tuh bawaannya teh begitu, masing-masing teh beda-beda gitu. Menurut human design Kang Maldi, Orang Kang tuh cocok Maldi. kalau mengerjakan, mencari ide apa teh malam. Malamnya jam 7. 7 kan malam spesifik. Bener, ya malam aja, pokoknya gelap, pas lagi gelap. Udah mulai gelap hari itu gitu. Oke. Pantesan ya orang kalau siang tuh lemes gitu. Kepanasan. Hareeng gitu. Nggak bisa kena matahari tuh, gitu bunyi kalau kena matahari. Vampir. Astagfirullah. Nggak, tapi Ini mana kepotong nggak ini? Segini? Enggak. Harusnya ya. Enggak. Iya. Kan katanya kan gitu. Makanya sekarang ya udahlah lagi backlight gini. Nikmatin aja obrolannya lah. Ya Nggak usah. secara visual enak-enak banget dilihat juga kita biasa mah. juga. Kaki kan ngangkang. Kita kan ingin di apa? Kita menjual intelijensia. Jadi kita tuh pengen orang mengenal kita karena kita cerdas, cermat, lebih menjual sianya aja. ganteng kagak kan gitu. Tapi emang iya. Iya memang ganteng. Iya itu. Tapi ganteng. emang gitu bener. Seringkali obrolan penting, bukan obrolan penting atau ide-ide cemerlang itu munculnya pas Malam. Kenapa tuh? Kenapa harus malam? Enggak sih kalau orang harus siang. Oh mana siang? Orang siang. Jadi mana itu kalau di human design mana tuh tipenya Orang biasa. asshole. Orang biasa. Orang normal. Normal. Iya enggak? Orang normal aja pagi-pagi gitu. Iya bener kan. Kalau orang normal kan ya udah jam 7, jam 8 bangun. Enggak, udah berangkat. Jam 7, jam 8 bangun. Jam 5 bangun. Jam 5 bangun. Cuci muka pakai es batu. Betul. Sama itu juga sama kulit pisang. Sama kulit pisang. Terus udah gitu kerja. Oh iya. Sampai jam 5 sore, jam 4 sore. Sisanya sebelum menuju malam nongkrong. Lari dulu di Saparua. Nah, gym. Nge-gym. Keluarkan. Terus ini dikejar citah larinya. Kan ada Beda. Nggak bisa pergi dulu ke Afrika. Ke Venezuela. Gak ada citah di Venezuela. Ketahuan. Gak masuk emang. Kayak nggak ada presidennya tapi. Iya kenapa ya? Orang pas lihat ini apa sih si Donald Trump ini ngapain makin nyerang gituan gitu. Ngetes Ngetes ilmu iya. ngetes ini Kebal nggak dia militer. Akhirnya banyak yang menentang. Kuba juga akhirnya merapat ke ini Rusia. Emang dari dulu juga Kuba ke Rusia. Iya, dia minta tolong lagi. Obama Minta tolong lagi. dari dulu kan dia mau blok timur. Zaman C ya? Hah? C. Ya C. bener. Pace. Pace. Fidel. Nah, tapi balik kayak yang tadi, mana merasa nggak sih kalau misalnya zaman dulu kita sering nongkrong begadang gitu ya, semakin malam obrolannya semakin jujur. Iya benar. Jadi semakin udah lewat dari, ya itu kan kalau kita pernah sering bahas lah gitu ya, apa namanya, fase-fase topik, fase-fase topik obrolan gitu. Jadi kalau misalnya nongkrong dari jam 7 malam, biasanya jam 7 malam tuh masih yang antara jorok gitu loh gitu. Iya. Tapi Kang Maldi suka mikir gini nggak? Nah, batur teh yang ngobrol aja yang Kang Maldi. Ya karena charming aja lah, udah apa lagi. Ini teh intelijensia ini. Charming aja udah, karena charming. Karismatik. Oke. Jadi jawabnya udah cuma gitu dah. Enggak, kayak
sama orang lain gak bisa terbuka, tapi segala ngobrol sama Kamaldit sama orang tiba-tiba diobrolin semuanya, kan kita nggak mau tahu-tahu amat. Kurangnya gitu, ya, orangnya nggak mau tahu-tahu banget, Tapi orang itu gara-gara cerita gitu. mungkin salah pertanyaan kita. Oh, nggak juga, perasaan orang juga nggak banyak nanya sebenarnya. Kan sekalinya nanya. Satu titik aja gitu. Iya, terus akhirnya jadi mau cerita berasa safe. Panjang jadinya kan gitu. Ya kayaknya orang nggak usah tahu Sampai kesemutan bujur kan gitu. kecilnya mana gimana. Nggak perlu, nggak penting buat orang. Nggak penting. Tapi sering kali gitu. Ya, benar. Tapi ternyata ya itu orang nggak tahu orang juga kenapa. Harusnya kita jadi psikolog kali. Enggak juga Nggak sih. juga, nggak kesana ya. Apa ya? Harus jadi pananyaan harus gitu. Jadi yang resi guru gitu aja. Air doa. Doa jualan. Tapi enggak, kalau orang nggak tahu kenapa banyak jadi begitu gitu. Karena tadi Kang Maldi bilang, ingat gak dulu waktu zaman kita nongkrong sampai malam gitu, sampai subuh gitu. Biasanya kan dimulainya kan kita dulu nih. Antara kita nongkrong dulu, terus ngobrol, Main game kan. main game. Enggak di luar dulu sebelum main. Biasanya main game tuh kalau udah mulai anyep, baru larinya ke main game. Ya, mulai ada yang handphone tiduran kan gitu. Terus udah mulai ngobrol tuh. Mal. Kenapa tapi ya? Iya, pertanyaan menarik. Kenapa ya? Ya mungkin karena dingin. Satu bisa dong. Iya benar. Cuaca dingin. Cuaca dingin. Posisi capek. Orang kecapek kan tidur mestinya. Bukan ngobrol. Bisa aja misalkan gini, ada yang dia tidak bisa keluarkan di hari itu. Entah di pekerjaan. Ya benar. Ya tapi nggak, menurut orang aneh. Anehnya gini, kenapa orang kenapa kalau makin malam obrolannya makin jujur? Kita ke situ dulu. Iya, makanya kemungkinan gara-gara itu. Soalnya gini juga, itu ada juga gini, kalau mau tahu orang ini jujur atau enggak, bawa naik gunung. Katanya Atau bawa minum. Minum, kan bisa gitu. Makin kenceng dia minum, Makin jujur. makin jujur tuh. Kalau istilah hero bias. Hero bias. Jadi ada yang begitu, pokoknya apa yang lagi dia rasain hari itu keluar tuh kalau dia udah terlalu kenceng. Propet syndrome. Emang ada, Bro? Yang bener emang ada? Ada. Apaan itu? Di saat Hati-hati loh, ini nggak tahu orang. Enggak benar. Di saat orang mulai di atas, ngerasa dia di ini, Terus? dia merasa bisa. Oh. Biasanya terjadi sama Influencer. bisa Iya. flexing gitu kan. Iya, benar. Nah gitu. Terus. Ya itu kan, jadi soalnya kan berasa ya kalau dulu kita nongkrong sampai malam gitu, kan nggak ada tendensi apa-apa nongkrongnya juga. Environment kali mendukung juga. Mungkin, tapi makin orang makin capek kan mestinya mah tidur ya. Capek sama kehidupan. Ini ngomong terus makin lama makin, ya dulu orang juga pernah punya trauma gitu-gitu. Padahal nggak ke situ arah obrolannya. Mungkin selama ini ternyata diagnosanya salah. Dia bukan capek fisik, Tapi capek di otak. Badannya capek, tapi otaknya berisik. anjing. Jadi pas nemu orang yang wah dipendem gitu, misalkan dia punya ini, terus dia ngerasa malam itu, ngerasa orang itu, kopi itu, rokok itu, tandemnya cocok, tiba-tiba ngobrol. Tapi udah sering juga di saat misalkan tandem ngobrol cocok loh. Balik ya. Cenderung balik ya. Gitu kadang-kadang kan. Ya, aneh kalau kan itu tuh bisa juga kejadiannya siang gitu maksud orang. Atau pagi-pagi gitu. Kenapa waktunya harus malam? Iya kan? Iya. Iya kan? Tapi siang Panas kan gitunya. Justru kan itu kan sangat gini. enak banget untuk marah, untuk apa gitu. Kan lagi kerja. Ya anggap aja jam makan siang misalnya gitu. Kan orang kalau istirahat makan siang sejam, jam setengah. Malam kan panjang kali. Lapar. Atau ya tadi bisa gitu. Kalau siang kan fokusnya beda, terus aktivitasnya masih banyak. Ini kan di akhir aktivitas, di akhir hari aktivitas. Udah suka kadang-kadang agak menyesal juga gitu loh. Kan itu teh dulu teh ya, jam orang kerja ngantor kan waktu itu kan gitu ya.
Jadi jam 7 orang udah harus berangkat. Ya. Jam 2:30 masih dengerin orang ngomong. 2:30. Oh, subuh. Jam 2, 2:30 masih dengerin orang ngomong. Kenapa nggak pulang? Nggak tega aja. Kadang-kadang kasihan gitu loh, friend. Prioritas. Si ceritanya makin malam makin dalam banget gitu ceritanya. Aku dulu pernah gini, bapak orang gini. Tapi Kang Waldi orang yang ngikutin sih, soalnya diikutin terus, dibawa ngomong terus jadinya. Orang cuma gini-gini aja. Oh gitu. Kan gitu-gitu aja. Enggak, karena ada Kang Waldi jadinya bertukar cerita. Iya, salah sih, mestinya jadi bisa banget anjing. Kan Kang Waldi udah tahu nih, dia nggak nyambung nih orang ini ngobrol. Daripada aing dengerin dia cerita, mending suruh dia yang dengerin cerita orang. Terus mulai di situ, sejam tuh, masuk sejam. Dia aja udah mulai itu. Terus dia mulai punya pikiran yang sama. Kayak dia orang ngomong mulu, gue yang cerita apa ya? Kalau aing akhirnya melakukan tindakan asshole yang sering Kang Waldi bilang. Udah dulu bentar. Iya. Tapi ya itulah gitu. Tapi kayaknya karena kalau malam jujur karena itu sih. Soalnya badan capek. Kadang kan ya itu, apalagi yang kerja kan pikirannya kadang-kadang mesti tinggal di kerjaan misalnya gitu. Ya misalnya dia sama bosnya masih ada anjing unek-unek gitu yang belum disampaikan, dia nggak bisa nyampein ke bosnya. Terus itu udah di penghujung hari mulai malam, syahdu ngomongin kehidupan siang-siang. Tiba-tiba enggak banyak masalah hirup ya. Aing nggak mau tahu. Nggak, terus mas Davan mama aing kayak iba aing ini kernaon siang-siang. Aing juga nggak ada di rumah siang-siang. Tapi gitu. gitu soalnya kan orang jadi ke-triggernya juga. Iya, orang juga kalau dibawa naik gunung juga jadi makin, karena capek tadi. Iya. Naik gunung kan capek nih. Pas nyampe atas, orang bukannya tidur malah ngobrol kan gitu. Pengalaman naik gunung orang kan sedikit ya, friend. Iya, juga dikit. Nah, naik gunung orang bertiga, yang satu bule. Curhatnya pakai bahasa Inggris, capek banget kan. Kita harus meng-analyze. Oh iya, ini ngerti. Kan ada sosiolinguistik di situ main kan. Si ngomong naon sih. Suku aing juga somai karena kehujanan kan. Kaki orang udah kayak somai karena mengkerut kehujanan. Sampai atas udah serangan pacet kan gitu nempel. Nyampe terus bro, life is fuck you. Kenapa harus aing yang denger aja? My life sucks. So do I. My life sucks. Mana nyedot apa? udah mulai bagian. My life sucks. So do I. Can I tell you a story? No, can I? Jadi, aing gue ceritain. Spotlightnya di aing. Tadi orang kan tadi live sebentar gitu. Ada orang namanya egoismi. Cocok. Jadi ego di spasi s, jangan gitu ego. Egoismi. Wah, bagus sih tema hidup. Stay with me. Egoism. Asli. Kan siapa tuh ada brand baju ngeluarin baju yang katanya bisa bernapas tuh Airism. Iya. Nah, kita bikin egoism. Ego yang kasih napas. Napas kita adalah ego. Apapun yang kita lakukan itu harus dilakukan secara arogan. Iya, coba teman-teman juga pasti ada yang beberapa hal yang kayak kalau malam tuh paling cocok dan kenapa gitu. Iya, kenapa malam-malam tuh? Padahal malam satu banyak hantu ya. Bisa, ya kan? Coba pas kita ngobrol yang dengerin hantu. Nah, mungkin itu hantu keluar karena kitanya lagi pada seneng ngobrol. Iya, pengen nimbrung, sebetulnya dia pengen nimbrung gitu. Dia pada terus ikutan juga, orang juga gitu. Gak, itu bisa aja kan kata si Miska ini tuh kan, dia tuh bisa aja gini, dia tuh nampakin teh karena pengen ikutan. Mana pengen tahu gak kenapa orang nangis terus gitu? Mungkin karena bukannya nyeremin misalnya tuh gitu. Iya. Akhirnya, mestinya dia main dulu ke RH. Anjir, klinik ya. Itu nama orang tahu dokter RH. Nama enggak, jadi suami istri katanya begitu. Erwin. Kang Maldi juga tapi suka ngerasa gitu. Apa tuh? Setiap kali malam
lebih ngerasa buat ngobrol lah, bukannya di ide. Enggak, orang memang kegiatan orang akan lebih produktif kalau malam orang berasanya. Tapi semenjak punya anak, ngobrol sama anak malam. Enggak beda, jadi beda ininya aja, jadi beda jadwalnya. Karena orang malam pasti bangun kan. Dia kan 2 jam sekali nyusu. Oh iya benar. Kenapa kamu malah nggak tidur aja kayak? Nggak bisa kedengeran. Soalnya kalau ada pilihan untuk tetap tidur, Aing juga maunya tetap tidur. Tapi nggak bisa kedengeran. Ya kan suami siaga juga. Tadinya orang pengen kasih jawaban yang gitu biar kelihatan keren gitu. Tapi orang nggak bisa membohongi diri sendiri gitu ya. Enggak kan, orang kan apa kalau kata bahasa istilah yang gitu, light sleeper. Apa tuh? Jadi kalau ada bunyi apa dikit bangun orang gitu. Beda sama istri orang. Kalau istri orang dia koma, dia bukan tidur. Jadi nggak bangun tuh. Istri orang tuh bisa kalau udah dia duduk gini ngobrol gitu ya. Walaupun obrolannya seru bisa tidur dia. Anjir, I wish. Cek gitu. Asal nyender dikit hilang udah. Gitu. Jadi orang pengen. Nah, sementara orang enggak, jadi kayak kebiasaan nginep tempat orang kan gitu ya. Masuk lagi nginep, orang tuanya misalnya masuk suruh sholat subuh gitu misalnya tuh, mau langsung bangun, pintu ngebuka, apa tuh gitu. Bangun sampai orang tuanya keluar lagi. Orang bangun kayak Undertaker gitu bangunnya juga. Bau subuh. Ya tante, Mbak. Oh, sholat, saya non mas. Tidur lagi. Saya non apa tuh? Non sholat. Kayak temen Aing kemarin dia sama lah, baru punya anak juga terus cerita apa yang berubah gitu kan gitu. Sama aja pertanyaannya gitu. Jadi dia nanya orang, banyak lah orang yang berubah mah dari setelah punya anak. Oh, dia gak ada alasannya itu. Nggak, dia bilang gini, orang jadi tahu alasannya kenapa orang harus sholat. Nggak, alasannya harus sholat itu cuma satu, wajib. Udah selesai. Nggak perlu cari reasoning yang lain. Udah cuma satu aja, karena wajib, udah. Mana ngapain cari reasoning yang lain aja. Kalau otak Aing terlalu logis, Mal. Enggak. Nggak usah. Cuma satu, wajib, udah selesai. Aing aja gitu, yang cukup berjarak dengan urusan-urusan itu tahu udah cuma satu, wajib, nggak selesai. Untuk panjang, dia masih membela diri gitu kan. Mana kan tahu orang tuh dari kecil tuh selalu harus dikasih harus ada alasannya apa. Iya, alasannya cuma satu, logis. Itu teh logis banget, wajib, guys. Kenapa harus mempersulit diri mana ya? Terus dia jawab nonnya apa? Hah? Dia jawab nonnya apa? Ketawa-ketawa aja udah. Dia nggak bisa jawab. Ya udah, itu mah jadinya ya menurut dia begitu, menurut orang begitu. Jadi udah ketawa-ketawa aja. Ini bisa-bisanya nih. Nggak tahu ya. Tapi kayak sering kali orang juga banyaknya gitu sih, malam sih. Lah iyalah, orang kita dulu juga kalau misalnya siang kan ada tuh momentum-momentum kita sama-sama nganggur gitu, siang tuh kan diajak ngobrol semua gini nih. Iya kan? Nggak bisa nyureng kalau diajak ngobrol, panas. Apaan sih gitu? Nggak bisa. Menyangsong hari itu. Udahlah, jangan sok filosofi sih, udah lapar, kerja, udah. Selesai. Nggak usah ngomong idealis. Nggak. Idealis itu juga dibikin kompilasi kalau kalah. Idealis core. Coba pakai logika. Ya logikanya cuma satu, wajib. Udah, beres. Tapi teman-teman pasti adalah yang punya pengalaman nongkrong-nongkrong, terus temannya ada satu yang kalau makin malam makin serius ngobrolnya gitu ya. Harusnya ada juga satu temen yang pengen cepet-cepet mengakhiri gitu kayak. Iya, kayak pulang yuk gitu. Tapi ternyata enggak, dia yang punya rumah misalnya gitu. Jadi mau pulang nggak enak. Pasti ada satu orang yang pengen mengakhiri di saat obrolan lagi sengit. Masih aja tuh. Kayaknya nggak masuk sama topik orang. Kayaknya bukan tema orang deh. Banyaknya sih gitu. Mau pulang. Tapi orang ada cerita Satu teman. Kawan orang gitu, kawan yang setiap kali kita udah capek gitu. Jadi dia anak ini tuh punya
kekuatan ngobrolnya tuh beda, kayaknya dia build different gitulah gitu dibandingin sama kita yang seneng ngobrol juga. Jadi bisa dalam segala situasi ngobrol panjangnya tuh. Pagi-pagi bisa, siang bisa, sore bisa, malam apalagi gitu. Sambil renang gitu. Nggak bisa blek-blek dong kalau gitu. Masuk terus dia meninggal. Nggak, jadi rumahnya jadi base camp, rumahnya tuh, terus di rumahnya segala macem mainan tuh ada tersedia lah gitu buat makanya emang asik banget main ke rumah dia tuh gitu. Lagi SMA lah. Nah setiap kali ada yang udah mulai ngantuk, dia pasti beli makanan supaya gendut, supaya nggak ngantuk kan gitu. Jadi udah mulai gini gitu, ada satu lapar. Nggak, pertanyaannya bukan ngantuk bukan. Lapar. Nggak udah tahu orang gini. Kalau nggak wirid dia ngantuk udah. Malah kan dia bisa, kalau dia berempati dia bisa punya dua kan pertanyaan. Mau tidur di rumah orang, nggak golek juga di situ gitu. Enggak, lapar. Asli, itu soalnya karena orang juga suka jadi base camp. Kadang-kadang pertanyaan itu ya suka orang lontarin. Bisa capek masuk tiduran atau di situ. Itu kan yang normal begitu kan harusnya responnya ya. Ini enggak. Lapar. Seblak. Enggak. Waktu itu belum. Seblaknya belum jualan. Belum masih yang ori lah. Yang masih kerupuk kan. Saja. Belum ada yang tiba-tiba seblak mentai kan masih jauh. Kalau itu guys, sering sebelum orang tutup tadi. Apa? Tahu ada di KBB ada bahasa baru. Apaan? Kapitil. Apaan kapitil? Untuk jorok nggak nih? Enggak. Terus apa? Untuk membahasakan huruf ABC dan seterusnya. Apaan itu teh? Jadi misalnya gimana? Jadi misalnya teh, nggak tahu ya penggunaannya teh akan gimana. Cuma kan kalau kapital huruf besar. Oh, dari kapital, huruf kecilnya teh kapitil. Kayaknya bahasa kita juga bisa masix. ada pokoknya itu. Nanti coba. Aing kan suka lagi kalau main sama si anak kurang kan gitu ya, kan suka gitu. Nanti dia senyum gitu, udah mulai gitu kan. Bagian yang I itu suka pengen ketawa sendiri orang. I gitu. Karena yang nyengirnya gitu. Terus anak kurang mulai ada dikit-dikit pengen ngikutin kan gitu. Pantesan ya. Apa-apa tuh kalau dirubah pakai huruf I gitu ujungnya. Jadi lucu. Coba biar ngikutin Republik Dah, tuh dah. Masih udah dengerin. Bye.